Seperti ini tuh Bu Menteri datang sendiri nih, disiapkan tempat seperti ini gitu. Namun kedepannya saya kira luar biasa kalau misalnya kita ada role model bagus, champion pengembangan usaha, kita bisa ajak nanti Bu Dirjen, Pak Menteri bisa berkunjung juga kalau seperti ini gitu. Biasa kalau tempat-tempat seperti ini tuh saya teringat gitu karena kunkernya Bu Menteri, Pak Dirjen itu seperti ini tempatnya. Luar biasa sambutannya, terima kasih banyak tadi mungkin sudah menunggu lama, kami mohon maaf kedua kelompok lain tadi sebelumnya ke Brangrea dengan ke Sempo tadi. Luar biasa saya kira dinamikanya ini. Kami terima kasih ke Bu Mardiana juga ditunjukkan berbagai lokasi Bu yang perkembangannya saya kira memang berbeda-beda gitu. Adapun tugas kami Pak dari Pak Direktur, kami ditugaskan untuk melakukan supervisi dan juga monitoring evaluasi pemberian hibah FIP 2 Forest Investment Program 2 yang sudah disalurkan sejak tahun 2019 ya Pak. Betul ya Pak, 2019 itu tahap pertama, kemudian tahun kedua ini kita juga sudah menyelesaikan yang tahap pertama, sudah kita salurkan juga. Pak Direktur berpesan, kok kita dari Jakarta hanya menyalurkan anggarannya, coba dicek ke sana ke lapangan ya, seperti apa perkembangannya, kemudian juga apakah betul memberikan manfaat untuk kelompok dan juga masyarakat di sini gitu. Tugas kami itu Pak, itu kalau proses pemberian hibah kemarin kami juga berterima kasih ke KPH dan juga dibantu supporting unit di sini ada serta Mas Abi dan teman-teman Mas Dimas ya. Tentu kami merasa terbantu dengan, bukan terbantu lagi justru karena KPH yang punya kawasan di daerah. Tentu saya kira kami bekerjasama dengan KPH untuk dalam hal penyaluran hibahnya itu. Mudah-mudahan harapan kami menyampaikan harapan Pak Direktur, semoga hibah yang disalurkan ini betul-betul bermanfaat untuk pengembangan usaha kelompok masyarakat di daerah. Seperti arahan Pak Presiden bahwa semua anggaran pemerintah sekarang ini kalau bisa diarahkan untuk membantu masyarakat, membeli, membuat, itu semua dikerjakan masyarakat. Betul-betul ada pusat pertumbuhan baru di daerah gitu, dan masyarakat punya daya saing Pak. Daya saing, kemudian juga betul-betul harapannya dari Pak Direktur hibah yang disalurkan itu memberikan manfaat ekonomi, kemudian juga manfaat sosialnya. Mungkin ada barangkali di sini kelembagaannya. Kalau sekarang BUMDes mungkin nanti ditingkatkan kelembagaannya jadi koperasi misalnya yang lebih maju lagi lembaganya. Tentu kan ada kepercayaan juga dari lembaga keuangan ketika lembaga usahanya sudah meningkat bisa jadi koperasi misalnya. Memang bisa untuk bapak-bapak dan ibu di desa ini untuk bisa turut menjaga, melestarikan dan memanfaatkan, sebetulnya yang memanfaatkan secara lestari. Itu sih yang perlu saya tekankan di sini. Kemudian nanti kedepannya kalau memang KTH terus BUMDes ini juga berkembang, keuntungannya toh juga untuk masyarakat juga gitu Pak ya. Jadi secara ekonomi dapat, secara sosial pun juga dapat. Ya, seperti era sebelumnya ya, era sebelumnya katanya hutang apa, ternyata masyarakat nggak dapat apa-apa, istilahnya seperti itu gitu Pak ya. Jadi manfaatnya banyak dan manfaat ekonominya juga diharapkan juga lebih ada lagi gitu Pak. Memang kalau saya ngeliat di daerah Sumbawa juga ternyata memang daerahnya kering ya, tapi kenapa bisa kering saya masih ini juga sih Pak. Cuma kalau saya melihatnya kalau di daerah Jawa gitu ya, Wonogiri itu yang tadinya kering ternyata juga dia bisa menghasilkan, ternyata di situ ada sedikit air mata buah atau apa. Nah mungkin setelah kita cari tahu ternyata pernah ada konsumennya juga, setelah kita tanya ke pasar juga lumayan banyak. Cuma kendalanya adalah proses mereka mengemas itu tidak melalui proses yang kita ajukan di MIP, seperti ada penurunan kadar air, kemudian penyaringan menggunakan MES 130 sampai 200 dan lain sebagainya, itu tidak melewati sistem tiris, kemudian ada alat peras manual, itu tidak ada proses itu, sehingga membuat kemasan teman-teman yang mencoba menginovasikan itu. Jadi alhamdulillah di BUMDes Semambung saat ini kita kerjasama dengan KPH-KPH yang ada di binaan KPH Batulanti dan BUMDes lain. Contoh, kalau ibu kan lihat kopi di sini, kalau di outlet kita di sana yang di kantor itu udah ada sampai mente dari desa Lu. Kemudian madu itu sudah sampai jadi sabun mandi, sabun wajah.
Kemudian ada, kalau di sini ada lumpur khas Sumbawa, tradisional Sumbawa. Itu dari racikan juga ikan apa? Dari beras sama dari racikan rempah-rempah itu. Nah, bahannya sendiri ada sampai kayu manis juga kita ada itu. Itu bahan utamanya kita datangkan dari teman-teman KTH ini. Supaya dia, ini kopi yang di depan ini dari Batu Dulang juga. Nah, cuma memang kita raciknya dan olahnya di sini. Jadi hampir beberapa produk dari kita itu sudah berkolaborasi dengan produk bahan baku dari beberapa desa sih. Nah, itu bisa. Ya, sampai jatuh. Sudah jatuh dia.